Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Evi Suryati MPD dan teman-teman yang saya sayangi. Puji serta syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat-Nya hingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan. Saya Rosiana Sitompul dari Prodi Pendidikan Sejarah 1A 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Riau, dengan tema cerdas berkomunikasi di media sosial dan menghindari hoax. Yang pertama yakni apa itu media sosial. Media sosial ialah sebuah media atau alat yang digunakan untuk bersosialisasi antara satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu melalui aplikasi atau media web, atau biasanya kita sebut dengan medsos atau sosial media di kehidupan sehari-hari. Media sosial yang kita gunakan tentu memiliki manfaat. Dengan manfaat yang pertama yakni sarana interaksi. Dapat berinteraksi di mana saja dan kapan saja tanpa ada batasan ruang dan waktu, dan kalangan untuk siapa saja boleh menggunakan media sosial dan berinteraksi dengan siapa saja yang kita anggap teman, saudara, atau orang yang kita kenal. Manfaat yang kedua ialah sumber informasi. Dengan akses yang mudah serta kecepatan pengiriman data membuat media sosial menjadi sumber informasi masa kini yang lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat daripada media-media offline seperti buku atau sumber referensi lain untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang ketiga ialah sarana hiburan. Media sosial dapat menjadi sarana hiburan untuk kita dalam waktu luang untuk menghibur diri kita. Dalam sarana hiburan biasanya di sosial media berbentuk video ataupun gambar-gambar lucu yang terdapat di dalam sosial akun seseorang. Yang terakhir ialah sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan. Media sosial juga dapat menambah income atau pemasukan, yaitu dengan berbagai hal baik segi promosi barang maupun iklan yang ditampilkan. Meski banyak manfaat dan keuntungan yang didapatkan dengan media sosial, namun tergantung juga bagi yang menggunakannya. Contohnya seperti konten kreator ataupun YouTuber yang sering kita dengar, yang mana mereka mengupload videonya ke YouTube dan mendapatkan income dari YouTube. Selanjutnya yakni cerdas memakai media sosial. Dalam cerdas memakai media sosial, yang pertama kita perlu memperkuatkan iman, karena banyak konten-konten negatif yang akan kita lihat di dalam sosial media yang akan tayang di beranda kita ataupun di page media sosial kita. Kita tidak boleh sembarangan untuk memencet ataupun membuka web-web yang datang sebagai iklan di media sosial yang kita punya. Selain memperkuat iman, kita juga perlu membuka sosial media sesuai kebutuhan kita. Kita tidak perlu membuka sosial media yang bukan saatnya atau bukan seharusnya untuk kita buka. Bukalah sosial media sesuai kebutuhan kita, tidak lebih dari sesuai kebutuhan. Selain itu, kita juga harus bisa memfilter diri kita, menyaring segala sesuatu yang akan kita terima, karena dampaknya terjadi kepada kita sendiri jika kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk yang akan kita terima dari media sosial. Terakhir, sebagai cerdas memakai sosial media ialah privasi dan memakai kata sandi. Kita perlu memprivasikan diri kita dari sosial media, karena orang lain tidak perlu tahu segalanya tentang kita, karena itu akan menjadi sebuah kehancuran bagi kita jika orang lain mengetahui segala sesuatu tentang diri kita yang berlebihan. Dan juga memakai kata sandi. Kita perlu mencantumkan kata sandi pada akun sosial media kita agar orang lain tidak dapat mencuri data pribadi kita di sosial media kita. Jika kita sudah membahas cerdas memakai media sosial, juga kita sering mendengar kata hoax di kehidupan kita dalam bersosial media. Apa itu hoax? Hoax itu adalah berita palsu atau informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi diubah seolah-olah benar adanya. Banyak orang yang sering terkecoh dengan berita-berita hoax yang ada di dunia internet atau sosial media. Menyebarkan berita palsu itu tidaklah baik, karena berdampak buruk bagi orang yang mendengarnya. Nah, bagaimana cara menghindari hoax? Yang pertama ialah dengan hati-hati
dengan judul provokatif. Biasanya judul-judul provokatif ini lebih sensasional dan menuduhkan ke satu pihak. Yang kedua ialah cermati alamat situs. Situs yang sudah terverifikasi oleh institusi adalah situs yang memberikan informasi secara baik dan benar. Biasanya situs yang kurang baik itu seperti blogger yang akan diragukan karena belum diverifikasi oleh institusi. Yang ketiga ialah periksa fakta. Kita perlu memeriksa faktanya, bukan opininya. Biasanya fakta itu sudah berupa ketentuan yang sudah pasti, dan jika melontarkan opini berarti masih diragukan informasi yang sudah ada. Yang keempat ialah dengan cara mencek keaslian fotonya. Kita dapat mengecek keaslian foto yang beredar dengan cara drag and drop ke Google Image. Di Google Image itu kita dapat melihat apakah foto tersebut asli dan sudah benar adanya. Yang terakhir ialah ikut serta di grup diskusi anti hoax. Biasanya page atau fanpage yang dapat kita temukan biasanya di Facebook itu banyak, ataupun di grup-grup WhatsApp di sekarang ini, untuk memastikan atau berdiskusi dengan orang lain apakah informasi yang sedang beredar itu atau informasi yang kita dapatkan itu hoax atau benar adanya. Demikianlah presentasi saya tentang cerdas berkomunikasi di media sosial dan menghindari hoax di media sosial. Kita perlu meningkatkan wawasan kita tentang media sosial dan hoax yang ada di sekitar kita. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Selamat pagi.